Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu bihiroba Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammadin Nabi Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan rahmat karunia serta hidayah. Baik. Perkenalkan, nama saya Teten Irawan, Prodi KPI semester 2. Sini saya akan mempresentasikan filsafat dakwah, yaitu kebutuhan manusia terhadap dakwah, tugas ujian akhir semesternya. Jadi pengertian dakwah itu dibagi kalangan awam disalahartikan dengan pengertian yang sempit dan batas pada ceramah, khutbah atau pengajian saja. Jadi kata dakwah itu derivasi dari kata Arab, yaitu dakwah, yaitu mengajak, memanggil, dan mengundang. Jadi pelaku dakwah tersebut adalah dai, yang berarti pendakwah. Di dalam kamus Al-Munajjid Al-Ghunn wa Alam disebutkan makna dai sebagai orang yang memanggil, mengajak manusia kepada agamanya atau mazhabnya. Dari mana yang berbeda tersebut sebenarnya semuanya tidak terlepas dari unsur aktivitas memanggil dan mengajak tersebut adalah memanggil seseorang untuk mengikuti kita, yaitu berdoa dan memanggil Tuhan agar mendengarkan dan mengabulkan permohonan kita. Ya, itulah pengertian singkat dari dakwah tersebut. Yang kedua, hakikat manusia, pengertian manusia itu sendiri. Menurut bahasa, manusia itu sendiri berasal dari kata nasya yang artinya lupa. Maksudnya adalah bahwa manusia hakikatnya lupa akan perjalinan dengan Allah sewaktu di alam ruh. Dalam arti lain, hakikat manusia memang pelupa. Hadis Rasulullah menjelaskan bahwa manusia adalah tempatnya dan salah dan lupa. Al-Quran menegaskan kualitas dan nilai manusia dengan menggunakan 3 macam istilah yang satu sama lain saling berhubungan, yakni al-insan dan an-nas dan al-bashar dan banil adam. Manusia disebutkan al-insan karena dia sering menjadi pelupa sehingga diperlukan teguran dan peringatan. Sedangkan kata an-nas itu terambil dari kata news yang berarti gerak, dan ada juga berpendapat bahwa ia berasal dari kata unnas yang berarti nampak, digunakan untuk menunjukkan sekelompok manusia, baik dalam arti jenis manusia atau sekelompok tertentu dari manusia. Manusia disebut al-bashar karena dia cenderung perasaan dan emosional sehingga perlu disabarkan dan diadamaikan. Manusia tersebut sebagai Bani Adam karena dia menunjukkan pada asal usul yang bermula dari Nabi Adam. Pengguna istilah Bani Adam menunjukkan bahwa manusia bukanlah merupakan hasil evolusi dari makhluk Anthropus sejenis kera. Hal ini diperkuat lagi dengan panggilan kepada Adam dalam Al-Quran oleh Allah dengan huruf nida, ya Adam. Demikian juga penggunaan kata ganti yang menunjukkan kepada Nabi Adam. Allah selalu menggunakan kata tunggal, anta, dan bukan jamak antum, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah itu ayat 35. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Baqarah ayat 35. Manusia dalam pandangan Al-Quran itu bukanlah manusia
antroposofisme, yaitu makhluk penjasadan Tuhan atau mengubah Tuhan menjadi manusia. Al-Quran menggambarkan manusia itu sebagai makhluk teomorfis yang memiliki sesuatu yang agung di dalam dirinya. Di samping itu, manusia dianugerahi akal yang memungkinkan dia dapat membedakan nilai baik dan buruk, sehingga membawa dia pada sebuah kualitas tertinggi sebagai manusia takwa. Jadi Al-Quran itu memandang manusia itu sebagai fitrahnya yang suci dan mulia, bukan sebagai manusia yang kotor dan penuh dosa. Peristiwa yang menimpa Nabi Adam sebagai cikal bakal manusia itu yang melakukan dosa dengan melanggar larangan Tuhan, yang mengakibatkan Adam dan Hawa dan istrinya itu diturunkan dari surga, tidak bisa dijadikan. Itulah gambaran manusia, penciptaan manusia ya, hakikat manusia. Kita masuk kebutuhan manusia itu terhadap dakwah. Secara fitrah, manusia itu menginginkan kesatuan dirinya dengan Tuhan. Karena itulah pergerakan dan perjalanan hidup manusia adalah sebuah evolusi, yaitu evolusi spiritual menuju dan mendekatkan kepada Sang Pencipta. Tujuan mulia itulah yang akhirnya mengarahkan dan mengaktualkan potensi dan fitrah tersembunyi manusia, digunakan sebagai sarana untuk mencapai spiritual dan progres. Di masa modern sekarang, agama adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa dilupakan, bahwa tidak sesat pun manusia mampu meninggalkan agamanya, yang mana agama adalah pandangan hidup dan praktik penuntun hidup dan kehidupan sejak lahir sampai mati, bahkan sejak mulai hidup sampai kembali tidur. Agama selalu akan memberikan bimbingan demi menunjukkan menuju hidup sejahtera dunia dan akhirat. Ponsel yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari itu, masyarakat Indonesia bisa menjadi alat bantu untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan fitur-fitur spiritual. Maraknya penggunaan fitur spiritual ini sebenarnya tak hanya merebak di Indonesia. Menurut Sheikh Warman Senior Advent Universal, berdasarkan penelitian beberapa ahli Georgia Institute of Technology Atlanta dan Computer Science University, salah satu contoh fitur spiritual yang dekat dengan masyarakat itu Indonesia sangat ini adalah At-Time, yaitu aplikasi ini menginginkan penggunaannya untuk menjalankan sholat 5 waktu. Ini merupakan salah satu fitur yang dibuat dari mendukung praktik tertib spiritual secara efektif. Berdasarkan kajian terhadap hakikat manusia, kita dapat dipahami secara filsuf alasan manusia harus didakwahi, yaitu manusia adalah makhluk yang mudah lupa, yaitu seperti pengertian manusia itu mudah lupa, tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, dakwah merupakan hal yang begitu penting bagi manusia, khususnya bagi mad'u sebagai media untuk menginginkan dan meninjau atas hal yang sering dilupakan manusia. Ajaran agama tidak hanya untuk mad'u, tetapi penting pula bagi dai sebagai bahan introspeksi diri, menginginkan kembali terhadap hal-hal yang ia lupakan.
yaitu memelihara dan mengembalikan martabat manusia. Dakwah adalah upaya para dai agar manusia tetap menjadi makhluk yang baik, yang menginginkan bagaimana ajaran Islam ini. Manfaat dakwah bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan sempurna, dengan dibekali akal dari nafsu untuk membedakan manusia dengan makhluk lain. Allah Subhanahu wa taala itu telah mengilhamkan kepada manusia jalan yang baik dan jalan yang jujur, yang fujur atau sesat. Karena itulah manusia itu membutuhkan dakwah, nasihat orang lain, berat, agar tidak futur dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah adalah jalan menuju bahagia. Orang-orang yang berjalan di atas dakwah akan merasa bahagia karena mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah. Hati manusia menjadi lebih tenang dan lapang dada karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kebutuhan manusia terhadap dakwah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.